Dia telah hidup selama 20 tahun dan selalu patuh. Gadis, anak yang baik, jika orang tahu bahwa dia masih main-main di bangsal. Amelia mencengkeram wajah merahnya dan berlari keluar. Amelia berlari keluar dan mengalihkan dokter untuk berkeliling. Dokter melihat wajahnya memerah dan itu aneh bahwa dia mengira dia sakit, dan Amelia berbohong bahwa dia mungkin terlalu lelah. Dia berdiri di dekat jendela dan meniup angin dingin untuk beberapa saat, memarahi Henry yang sesat beberapa kali di dalam hatinya, dan menunggu panas di wajahnya menghilang sebelum dia siap untuk kembali ke ruang rawat. Pada saat ini, sosok yang akrab berjalan di depannya. Lisa ada di sini. 2 hari lalu, dia bertemu di Hotel Purnama. Meskipun dia tidak tahu apa yang Henry dan bibinya Lisa bicarakan, itu jelas tidak menyenangkan. Amelia berhenti. "Bibi, kenapa kamu di sini? Apakah kamu datang untuk menemui Tuan Henry?" Lisa menatap Amelia dan berkata, "Kudengar Henry mengalami kecelakaan mobil. Amelia, aku kebetulan ada yang kubicarakan denganmu." Amelia melirik ke pintu rawat tertutup di depan. "Bibi, saya tidak tertarik untuk mengetahui tentang masa lalu Tuan Henry, jadi kamu tidak perlu membahasnya lagi." "Tidak, yang ingin saya sampaikan kamu Anda adalah tentang kecelakaan mobil Henry." "Kecelakaan mobil?" Lisa berjalan mendekat dan menyerahkan salinan informasi di tangannya. "Amelia, lihat sendiri, kecelakaan mobil itu tidak terjadi karena kecelakaan. Henry tidak ada di perusahaan malam itu tetapi mengikutimu sepanjang jalan." Amelia menerima informasi tersebut. Informasinya adalah semua gambar yang diambil dengan pengawasan jalan raya. Mobil mewah Rolls-Royce Phantom milik Henry yang rusak muncul di gerbang perusahaan Gajah Mada dan mengikutinya sepanjang jalan. Tubuh Amelia sedikit gemetar, katanya dia ada di perusahaan. Kenapa dia tidak memberitahunya? "Amelia, kamu harus waspada dengan penyakit Henry. Sudah jelas sekarang. Melihat kamu dan Bisma bersama, Henry jatuh sakit lagi. Dia menginjak pedal gas hingga ke bawah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Saat itu, ada truk besar sedang ngebut di jalan, jadi dia mengaku kecelakaan mobil." Amelia mengangkat kepalanya, pupilnya yang cerah menatap di wajah Lisa. "Bibi, meskipun ini masalahnya, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Lisa menjawab, "Amelia, kamu tidak takut padanya? Dia akan sakit kapan saja." Amelia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak takut padanya. Sebaliknya, saya hanya akan merasa bersalah dan tertekan setelah melihat ini. Tuan Henry berbohong tetapi dia diam-diam mengikuti saya dan dia tidak ada di perusahaan dan mengalami kecelakaan mobil. Saya akan lebih waspada dan berhati-hati, jaga jarak dari Bisma dan pria lain, pulang tepat waktu di malam hari dan tetap di sisinya. Bibi, terima kasih atas cintamu, meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, tetapi kamu tampaknya telah bersikap jahat kepada Tuan Henry, maka aku hanya dapat menasihati Bibi, menjauhlah dari Tuan Henry mulai sekarang, jangan coba-coba untuk menyakitinya." Setelah berbicara, Amelia membuang datanya ke tong sampah dan langsung meninggalkannya. Lisa membeku di tempatnya. Dia tidak menyangka Amelia bereaksi seperti ini. Dia sama sekali tidak takut pada Henry. Dia mengatakan bahwa Henry adalah kekasihnya, dan dia juga menyarankan untuk menjauh dari Henry di masa depan dan tidak mencoba untuk menyakitinya. Lisa mengepal tangannya. Dia melihat punggung Amelia dan berkata, "Amelia, itu tidak berguna, cintamu tidak bisa menyelamatkannya." Amelia di depan perlahan berhenti. Lisa melanjutkan, "Amelia, kamu tahu lebih baik daripada siapapun di hatimu bahwa Henry memiliki sifat posesif yang mengerikan dan keinginan untuk mengendalikanmu. Bahkan jika dia mencoba untuk menahan diri, dia tetap tidak tahan dengan kontakmu yang berlebihan dengan dunia luar. Cintamu hanya itu memupuk keserakahannya dan membuatnya lebih makmur.
Selama ada sedikit masalah, dia akan tetap mencurigaimu dan bahkan lebih buruk lagi, Henry lebih kejam dari siapapun. Dia sangat kejam. Dari sudut lain, apakah menurutmu mengemudikan mobil begitu cepat sama dengan bunuh diri? Hari ini dia bisa bunuh diri tanpa mengedipkan matanya, dan dia bisa membunuhmu besok. Amelia, tahukah kamu bahwa ada iblis yang tinggal di sisimu? Amelia tidak menoleh ke belakang, dia berbisik pelan setelah sekian lama, apakah kamu sudah selesai, Amelia? Apakah kamu benar-benar tidak ingin tahu tentang bagaimana iblis ini dibesarkan? Apakah Anda tidak ingin benar-benar memahaminya? Jika kamu mencintai seseorang, tidakkah kamu perlu tahu segalanya tentang dia? Aku akan ada di kedai kopi besok, menunggumu. Setelah berbicara, Lisa berbalik dan pergi. Amelia berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Henry memproses beberapa dokumen di ruang rawat. Sekretaris Yeri datang dan melaporkan beberapa urusan mendesak perusahaan. Setelah Yeri pergi, Amelia kembali. Nyonya Amelia, dari mana saja kamu? Dan mengapa kamu sangat lama di sana? Amelia dan Henry bersandar di sisi tempat tidur dengan salinan koran keuangan lengkap berbahasa Inggris di tangannya, menatapnya, tidak memusatkan perhatian padanya, seolah bertanya dengan santai. Oh, saya baru saja menelepon Bella. Henry berhenti dengan jari-jarinya memegang koran, dan matanya yang tampan bergerak, tetapi segera kembali normal. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan rampingnya dan menariknya dengan kuat, dan Amelia langsung jatuh ke pahanya yang kokoh. Henry, apa yang kamu lakukan? Masih ada luka di tubuhmu, dan kamu akan melukainya. Amelia dengan cepat menekan dadanya yang lembut dan ingin bangun dan memeriksa luka di tubuhnya. Henry memegangi pinggangnya yang ramping dengan dominan dan kuat untuk mencegahnya bergerak, mata sipitnya yang dalam tertuju pada matanya. Amelia, kapan kamu belajar berbohong? Amelia terkejut, apakah dia tahu sesuatu? Melihat panik gadis itu sangat panik, Henry mengernyitkan pipinya yang kurus dan tersenyum. Apakah kamu tidak mau duduk di atas kakiku karena takut lukaku terbuka, atau karena takut padaku, melanjutkan hal-hal yang tidak dilakukan barusan? Amelia merasa lega dan menatapnya. Seriuslah, Tuan Henry, kamu dapat memegang koran keuangan di tanganmu. Kamu menelepon Tuan Henry lagi. Saya memiliki ilusi karyawan wanita yang tidak terucapkan. Amelia dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya untuk menutupi garis lehernya, dan berkata, Tuan Henry, jangan main-main, aku punya suami. Nafas Henry tenggelam, dan tenggorokannya yang terangkat menggulung ke atas dan ke bawah. Amelia terkekeh dan menghindar. Dia menyukainya, dia hanya bekerja sama. Mengapa dia begitu galak dan tidak mampu membelinya? Tapi segera suaranya datang dari bangsal, Tuan Henry, maafkan aku salah, kamu bisa memaafkan aku kali ini. Di kafe Lisa datang lebih dulu, duduk di dekat jendela, dan segera sesosok tubuh kurus muncul di hadapannya, dan Amelia datang. Lisa tidak mengalami kecelakaan karena dia yakin Amelia akan datang. Amelia duduk di seberang Lisa, pelayan menyajikan 2 cangkir kopi, dan Lisa menatapnya dan berkata, Amelia, kamu di sini? Amelia mengangguk, ya, Bibi, saya di sini. Kamu selalu ingin memberitahuku tentang masa lalu Tuan Henry, jadi kamu bisa bicara sekarang. Setelah sepanjang malam musyawarah, Amelia memutuskan untuk datang. Kondisi Tuan Henry melebihi imajinasinya. Kali ini dia mengalami kecelakaan mobil di sebuah balap drag telah membunyikan alarm. Sekarang Tuan Henry yang berdiri di depannya tampan, dewasa, mahal, dan mahal. Kaya, sempurna, dan tanpa celah, tetapi diam-diam dia menyembunyikan diri yang dulu tak tertahankan, menyakitkan, dan rapuh. Sambil menikmatinya sekarang, dia juga harus memahami masa lalunya. Baik itu masa lalunya, sekarang atau masa depan, dia ingin berpartisipasi. Lisa meminum kopinya.
Meskipun dia tidak menyukai Henry sebagai keponakannya, ekspresinya sangat menyakitkan ketika dia menyebutkan masa lalu. Apakah Henry menyebutkan ibu kandungnya Andin kepadamu? Amelia mengangguk, dia menyebutkan. Lisa kaget. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Henry akan menyebut ibunya kepada orang lain. Saya terkejut karena ibunya adalah tabu terdalam di hatinya. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya, tapi aku tidak berharap dia memberitahumu tentang itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.